Selamat berjumpa kembali dalam ibadah perpulungan jabu-jabu kita. Bahan renungan Taibas Wari Enda, Ibuat Ibas Mazmur 128 ayat sada 6. Sopelanga kita ngogekan kata di bata, mari ras kita artoto kita. Bapa simada kegeluhan kami, meriah kalau ukur kami Bapa. Ibas paksa indah, banci dengaka kami, makaikan kesempatan kami, ras waktu kami, guna ngorati karena kata Tuhan, erpalaskan bahan PJJ kami. Maka sampai tindukel kami Bapa, guna ngangkai kata indah, gelah na ngasup kami ngangkaisa, bagi pengasup kami dalam kenca, ibas kegeluhan kami tetap muari. Ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, kata di bata si jadi oratan ibas pejejenta wari enda, ibuat ibas Mazmur 128 ayat sada 6 baginda katana. Pasu-pasu Tuhan man isi jabu, sangap kalak si malang man Tuhan, singgeluh ngikutkan kerina perintahna. Ipan nama ulihna latih, sangap ngeluh mehuli si kerajanganna. Deharana bali ras anggur si meramis buahna ibas rumahna. Dengan anak-anakna bali ras tunas batang saitun isekelewet mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Tuhanlah si masu-masukam ision nari. Bera idahdu kesangapan Jerusalem kidekah geluhdu. Cawirlah kametua maka sempat idahdu kempu-kempundu. Damilah si kerajaan Israel. Sejendam pengogenta. Temanta wari enda emeka pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Berkaitan dengan Hud Mamre si pe-25 kan. Kekelengan Tuhan adir cakap kita tentang Mazmur 128. Enda adalah bahagian dari nyanyian ziarah bangsa Israel yang akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Makanya setiap orang laki-laki yang berumur 12 tahun harus pergi ke Yerusalem, dan di tengah-tengah perjalanan mereka kerap sekali menyanyikan nyanyian-nyanyian, dan salah satunya adalah nyanyian yang menjadi bahan perikop PJJ kita hari ini, MK Mazmur 128. Enda sada bagian nyanyian sekaligus ini menjadi sebuah pengharapan supaya setiap keluarga yang pergi ke Yerusalem bisa mendapatkan berkat dalam rumah tangga mereka. Kenduari ada cakap kita tentang berkat entah pasu-pasu. Gue pasti setiap hari kita berusaha, berjuang, berupaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Pasu-pasu sirna ibas di batanari. Maka Mazmur 128 nurikan man banta bahwa ada dua poin penting yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus kita perjuangkan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang beroleh berkat dari Tuhan. Si pertama ni na ijenda emekap uga kegeluhan kalak si ersura-sura datkan pasu-pasu ibas di bata nari. Si pertama harus takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Takut si maksudkan ijenda berbeda kelenge ras takut yang pada umumnya terjadi dalam hidup kita. Adi pemahaman tak, adi takut nih biar nih pasti kita akan semakin menjauhkan diri si pedau. Tetapi takut yang dimaksudkan dalam Mazmur 128 adalah takut yang dalam bahasa Ibrani-nya mengatakan ir'ah. Yang menekankan tentang bagaimana kita membuat diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Takut dalam makna positif,
bukan takut dalam makna negatif yang akan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi takut yang berkaitan dengan bagaimana kita sungguh melihat kebesaran, kekuasaan Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Sir bahasa kita rah rembakna ras ia. Jadi kalak si sura-sura datkan pasu-pasu ibas di batanari laban cilang geluhna harus takut biar malang man Tuhan takut akan Tuhan si icidah kena arah uga ia ranggitna ngerembakkan dirina ras di bata. Si kedua kan si jadi perikop pembacaan Tawari Indah yang menekankan tentang bagaimana orang bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Emkap git ngeluh ibas dalan di bata. Git ngeluh ibas dalan di bata. Kata jalan di sini dikatakan emkap derek. Yang artinya melekat pada Tuhan supaya bisa dituntun oleh Tuhan. Jadi git ngeluh ibas dalan Tuhan artinya git kita melekatkan diri kita. Melekatkan hidup kita supaya kita bisa dituntun oleh Tuhan di dalam jalannya. Ingat, dituntun oleh Tuhan di dalam jalannya. Bukan jalan menurut kita, tetapi menurut jalan Tuhan. Ingatkan bahwa pasti dan terkadang jalan kita dan jalan Tuhan itu terkadang bertolak belakang. Bancis dibandingkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan membawa mereka dari jalan Tuhan. Bukan dari jalan yang dekat. Jalan pintas. Si banci tempuh dengan tempo waktu yang lebih dekat. Tapi Tuhan menuntun mereka dalam jalan Tuhan. Dalam sedekah. Tetapi sidah kita itulah jalan yang membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Makanya git ngeluh ibas dalam Tuhan. Katakan bagaimana kita melekatkan hidup kita selalu selamanya di dalam Tuhan. Dan bersedia hidup di jalan Tuhan. Walaupun bagi katakan kami di awal dahi, jalan kita dengan jalan Tuhan terkadang memang jauh berbeda. Tapi dalam jalan Tuhan itulah sebenarnya kita diproses dan dimurnikan. Supaya kelak sampai di tujuan kita benar-benar bisa mampu melihat bagaimana kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dua poin penting endama si arus lead ibas kegeluhan bangsa Israel supaya kehidupan mereka menjadi kehidupan yang terberkati, keluarganya menjadi keluarga yang terberkati. Dan jika dua hal ini ada, Tuhan menyiapkan berkat yang luar biasa. Man Rina jabu-jabu kalak sir kemalangan man Tuhan. Si pertama Nina, berkat yang disiapkan oleh Tuhan adalah berkat kebahagiaan. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Setiap hari kita pun berusaha supaya hidup kita bahagia. Konsep kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah konsep kebahagiaan di mana kita merasakan hidup berkecukupan secara batin dan fisik kita dalam keadaan baik-baik. Lihat kebahagiaan tersendiri, lihat kebahagiaan si idatkan kita, si ikecapkan kita, ibas diri dalam batin kita. Ditambah lagi ketika tubuh kita secara fisik indah, lihat ibas keadaan baik-baik. Bukankah itu konsep kebahagiaan yang luar biasa? Ketika kita mampu mendapatkan kebahagiaan, terkhusus misalnya ibas kita banci menikmati hasil jerih payah kita. Yang dikatakan dalam ayat 1a dan ayat 2b. Bagaimana kita bisa menikmati hasil jerih payah kita dengan senang dan penuh ucapan syukur yang menjadi kebahagiaan secara batin dan jasmani. Kita berbahagia dengan hasil jerih payah kita bukan berarti harus banyak. Tetapi ini berkaitan dengan bagaimana kita merespon
hasil jerih payah kita itu dan memakaikannya sehingga ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan jelas bahwa kebahagiaan itu akan tercipta ketika kita pun berusaha mendapatkan semua yang kita miliki ini pun dengan jalan Tuhan. Bukankah cara kita mendapatkan itu akan mempengaruhi cara kita memakaikan apa yang kita miliki pada saat ini? Tidak menutup kemungkinan, dan banyak sekali kita lihat. Banyak sekali orang-orang yang sembunyi-sembunyi memakaikan apa yang dia dapatkan. Sampai-sampai pun misalnya uang di rekening harus disimpan atas nama orang lain. Ini mengatakan bahwa sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik akan mempengaruhi kita dalam memakaikannya. Sehingga jikalau itu terjadi, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan secara batin dan jasmani. Bukan perkara banyaknya hasil jerih payah yang kita miliki, tetapi ketika itu kita dapatkan dengan cara yang baik, itu akan menciptakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa dalam diri kita. Yang kedua, dikatakan bahwa berkat yang disiapkan oleh Tuhan dalam keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan adalah istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur dan anak-anaknya menjadi tunas pohon zaitun. Dalam ayatnya yang ketiga, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur dan anak-anakmu menjadi tunas batang zaitun. Seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan akan bisa membawa istrinya menjadi berkat dan menjadi sumber kebahagiaan di dalam keluarganya. Istrinya akan memperlihatkan perilaku hidup yang menyenangkan hati suaminya sehingga suasana rumah menjadi damai dan nyaman. Demikian juga anak-anak yang digambarkan dengan tunas batang zaitun. Jelas bahwa tunas pasti akan tidak pernah jauh dari batangnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa tunas itu yang tidak jauh dari batangnya, yang merupakan gambaran anak dengan bapaknya, mengatakan bahwa tingkah laku anak-anak tidak akan pernah jauh dari tingkah laku ayahnya. Oleh sebab itu, seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan akan mampu memperlihatkan juga perilaku yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anaknya pun akan memperlihatkan perilaku yang sama. Nah, itu poin penting bagaimana seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan akan bisa mempengaruhi seisi keluarganya, baik itu istrinya yang menjadi sumber kebahagiaan maupun anak-anaknya yang akan juga memperlihatkan perilaku hidup yang sama seperti kepala rumah tangga ayahnya. Adi bapana encibalkan diri nan cidahkan biak-biak si mahuli, itu pun akan menjadi perilaku yang diperlihatkan oleh anak-anaknya. Kekalangan Tuhan berkaitan dengan Hud Mamre sipe 25 ken dengan moto Mamre pemere Mamre diate. Tentu ini mengingatkan kita kembali menjadi bahan evaluasi kita bersama. Sudahkah enggongi perbapaan GBKP, mambre GBKP nuduhkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Nuduhkan sikap hidup yang mau berjalan di jalan Tuhan. Kita kembali mengingat sejarah bahwa kata mambre mengingatkan kita sekalak tokoh simbolit emkap Abraham. Sekalak tokoh si tuhun cidahkan ketaatannya, peribadahannya, penyembahannya kepada Tuhan. Sikap hidupnya benar-benar menjadi teladan dalam keluarganya, dalam ibadahnya dan juga dalam masyarakat. Sehingga Abraham sungguh-sungguh disegani. Kedekatannya dengan Tuhan itu terlihat ketika Abraham dengan ketulusan hatinya menjamu Tuhan. Dan dia juga bisa memimpin istrinya untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Makanya sidah kita ibas pertemuan indah kedungena, Allah memenuhkan janjinya kepada Abraham tentang keturunan. Tentu sikap hidup inilah yang harus ada dalam setiap diri perbapaan GBKP, entah mambre GBKP.
Makanya evaluasi introspeksi diri manbanta 25 tahun. Jikalau kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang beroleh berkat, seperti nyanyian para ziarah yang berangkat ke Yerusalem pada waktu itu. Tentu ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita hidup takut akan Tuhan dan bagaimana kita mau berjalan di jalan Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita melakukan 2 poin penting ini, maka segala berkat dan hal-hal yang baik akan menyertai kehidupan kita dan kita akan beroleh kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan. Dibatasi masuk-masuk sim pengasup kita guna dalankan kata indah. Ras kita artoto. Bapa simada kegeluhan kami bujur Tuhan kata di bata engkau ialokan kami. Ningatkan man kami bagaimana sumber berkat itu yang asalnya daripada Tuhan akan layak kami terima ketika kami mau memberi diri kami untuk hidup takut akan Tuhan dan menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan di jalan Tuhan. Maka sampai tinukal kami Bapa, gelah nape banci kami berupaya, berjuang, repahlah palandalani kegeluhan kami, janah nape tole ibas ngasupna kami dalankan kata indah, berkat dan segala hal yang baik akan menyertai kehidupan kami. Terkhusus kami artoto, nandangi kerina perbapaan GBKP, mambre GBKP yang akan merayakan hari ulang tahun si ke-25 kan. Tentu anda mengatakan bahwa betapa pentingnya peranan mereka di tengah-tengah jabu, di tengah-tengah gereja Tuhan, bagi di tengah-tengah masyarakat sebagai imam sumber kebaikan dan sumber jalan berkat dalam kehidupan sekitar dan lingkungan serta keluarga. Maka sampai tindu kerina perbapaan GBKP, mambre GBKP segala rengasupna ia Tuhan dalani kegeluhanna alu tetap erkemalangan man Tuhan bagi pesetia ibas dalam Tuhan. Kami percaya segala hal yang baik akan menyertai kehidupan mereka. Bujur Bapa ibas kalang atindu, endeskan kami pertoton kami ibas gari Yesus kami ertoto. Amin. Sampai jumpa kembali ibas PCC kita minggu sirah. Tuhan si masu-masu.